Kisahnya bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja Kardio, tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini dituliskan berdasarkan cerita pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu hari Minggu, malam Senin, di mana penduduk kampung tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis. Sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Maklum saja, selain kerja restoran, dia juga merasa perlu bekerja lebih keras agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar oleh orang lain. Namun, sepertinya harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian. Karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya keliling berjualan juga terlihat sangat sepi dibanding hari-hari sebelumnya. Lantas dia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat semua warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam. Belum semangkok bakso pun yang terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu atau pohon kapas. Yang di sampingnya itu terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerang jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkuk bakso secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga sekitar. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu. Kardio secara bertahap memukul mangkok bakso. Namun masih tidak ada seorang pun yang terlihat keluar rumah untuk menghampirinya. Ya sudahlah, kali aja malam ini memang bukan rezekiku, gumam Kardio dalam hati. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk ranting pohon randu di sampingnya itu tidak terlihat bergerak. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga, di mana lampu penerang jalan yang berada di samping pohon randu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardio menengadahkan mukanya ke atas, seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Dan saat dia melihat ke atas, dia melihat sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon randu, tepat di atasnya berdiri. Tanpa pikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding seolah semakin membuat Kardio ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual. Perjalanan Kardio malam itu sepertinya belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali untuk keliling kampung, meskipun dengan hati was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dia alami. Meskipun Kardio menyadari jika yang dilihatnya tadi adalah penampakan sosok hantu kuntilanak, namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali menjajakan dagangannya. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang barusan dia alami, yakni dia melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang berada di kampung itu. Aneh dan kembali bikin berinding,
Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi semerbak layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli yang telah masuk ke rumah dan Kardio kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang, tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Kardio lantas berhenti karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio pun menunggu pembeli itu dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dipakai agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai membesarkan nyala kompor, Kardio kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita yang tadi memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendekati sosok kuntilanak yang tadi tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya, Kardio bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusan yang tumpah.